pengertian konflik sosial? Pak Rizal. Perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka atau nilai, status dan sebagainya yang tidak hanya Pinter banget perjuangan untuk memperoleh harta. Masya Allah. Singkat aja. Peroleh apa? Buat dan nggak pernah belajar ya? Ditanya apa nggak pelengkap. Itu namanya konflik sosial. Ada lagi pengertian konflik lain? Ngacok. Salah nggak apa-apa, nggak ada push up. Ya, sebutkan nama. Fahma, orang yang paham. Apa Fahma? Menurut Kamaro, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan kadang tidak dapat diselesaikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan untuk nilai yang berbeda yang terjadi dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan baik yang halus, kontrol. Pinter Fahma, Pak Kartono tadi. Ada dari MZ Lawang, saya MZ Lawang. MZ Lawang ada itu situ konflik. Gardadin, coba Gardadin. Konflik MZ Lawang. Menurut konflik MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan Yang dibaca sama teman tadi juga sama. Pak Rizal Haris. Tadi MZ Lawang tuh. Ya, ada Rusut Awang ada. Konflik apa? Terus sekarang faktor yang mendorong terjadinya konflik. Dari sini sudah, saya ini belum sini. Cuma ada tunjuk jari. Rashid, Aulia, Pak Direktur. Apa pendorongnya Rashid nomor 1? Perbedaan. Nah, perbedaan apa? Individu, contoh for example apa individu? Yes, perbedaan cara pandang, cara berpikir, pandangan, berpikir. Satu kamu tulisannya. Ini bukan konflik. Terus yang kedua, faktor konflik kedua apa? Perbedaan latar belakang. Latar belakang kebudayaan yang berbeda. Contohnya Jawa dan Sunda. Sering konflik nggak? Nggak pernah konflik. Jarang tuh. Asal perbedaan tadi apa? Tidak mendasari terjadinya perbedaan ideologi yang sangat. Itu enggak ada. Konflik sosial terjadi karena perbedaan kebudayaan, perbedaan individu. Yang ketiga perbedaan kepentingan. Yang satu kepentingannya mau makan, yang satu punya mau rekreasi. Bahkan di keluarga itu jadi konflik. Di keluarga jadi konflik ketika berbeda antara anak yang satu dan anak yang lain. Kemudian sekarang adalah coba kalian cari dampak
positif dan negatif dari adanya konflik. Mampunya aja di buku tulis dampak positif dan negatif adanya konflik. Boleh. Nanti bisa maju, saya tunjuk satu-satu. Adanya konflik, dampaknya apa saja ditulis. Kalau di buku ada, coba kalian terka-terka. Nanti salah kita. Gak usah banyak-banyak, 20 saja. Banyak ya? Gak apa-apa. Artinya dampak positif 10, negatif 10. Bukan kemudian dampak positif 20, lama banget. Waktunya sampai jam 1:30. Sampai jam 1:30. Positif apa, negatif apa? Nanti tulis di papan tulis. Dampak positif, positif ya. Ini dampak positif. Konflik sosial. Di sini dampak negatifnya. Sama. Ya nggak usah lama-lama, jam 1:20 nggak apa-apa. Ini tadi di sini ya kok itu ya kenapa?
Ada yang berapa nomor? Jadi berapa nomor sudah sampai? Hah? 4 yang positif. Satu positif tidak ada. Konflik sosial. Hoax termasuk sumber, tapi bukan berita hoax. Bisa memecah belah berita hoax, maka berita harus diteliti lebih dahulu. Cek and cek sumber beritanya dari siapa. Berita hoax. Dilarang menyebarkan berita hoax. Jika ada cerita yang belum jelas, jangan ikut sebarkan, tapi dicek sumbernya dari apa. Oh, dari koran. Korannya dari mana? Kalau berita dari Al-Quran jelas, tapi betul. Al-Quran sudah langsung dari itu dari manusia dicek dulu, jangan langsung diaminkan. Terjadinya konflik terkadang menjurus pada tindak kekerasan yang tentunya membawa pada permasalahan tersebut. Walaupun konflik dikonotasikan dengan negatif, karena tidak menimbulkan perpecahan nanti, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa konflik selalu berbuat tidak baik, tapi juga punya sisi positif bagi guna dalam kelompok sosial. Maka yang positif tadi 10, yang negatif ada 10. Yang bisa nulis, bisa yang sudah diisi depan tidak apa-apa itu, yang positif. Ini aja, yang sayap ini ke sini positif, yang ini ke sana negatif. Nah, itu namanya.
Kamu yang negatif atau positif? Karena gambarnya negatif ya. Padahal buku saya paling banyak yang positif malah daripada negatif. Sama nanti ini yang tadi apa yang positif ya? Yang mana ini kita apa nih? 55 aja 55. Dulu 55 nanti maju negatif? Maju. Negatif yang sini ya. Oh ya, barat ini negatif positif. Ini aja. Oh, biasanya yang lagi berbaca Pak. Nanti kita lihat satu-satu ya. Lima sini 5 nanti di biar kita sini di mana kita boleh saya sini 5. Dari atas ke bawah aja ini 5 sampai 15 ini 6 sampai 10. Ya yang positif siapa kecil? Yang positif. Ya positif yang berat kan? Yang positif yang berat. Pak, ada sebetulnya ada banyak ini yang ini guys ini itu ke barat itu. Oh, kaki maunya yang meja 2 sama mana apa? Bisa dari sini bisa ya. Ini sebenarnya sama. Dari sana aja. Ya, apa? Oh, yang juga apa? Punya aja kalau sama rumah.
Kenapa itu? Kalau ini bicara Pak? Yang positif kan lagi. Oke. Ini taruh di mana?
Mudah dibantu sih ya. Ini salah satu yang Dua yang positif. Semakin maju. Sudah cukup. Nanti yang tidak kita koreksi nggak apa-apa. Ini hampir sama ya. Tadi sama. Karena dia belum bisa masih melakukan dia kalah. Project Roma membuat baju gampang teman-teman. Kurang satu, oke. Siapa positif? Kurang satu, siapa? Dari bank 10-10. Jadi perasaan saya berdua lagi mana kita? Bos semua ya. Nanti kita bikin bareng. Sudah? Kita lihat sekarang posisi positif dari terjadinya konflik. Apa yang pertama dibaca itu? Solidaritas. Kok bisa? kerjasama. Ya,
karena mungkin satu kelompok dan gabung kelompok masing-masing, maksudnya muncul, biasanya akan muncul membantu kelompoknya. Artinya ada sisi positif, biasanya semakin solid antar kelompok tadi. Bukan jangan diarahkan aja, jangan sampai kemudian konfliknya menjadi besar. Yang kedua, menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Betul, norma lama sudah kurang pas, akhirnya diganti norma-norma yang baru yang lebih fresh dengan kondisi masing-masing zamannya. Yang ketiga, apa? Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas untuk ditelaah. Maka ditelaah lagi. Yang kelima, apa misalnya kayak? Dapat dijadikan pelajaran agar tidak saatnya jam ke-8 dimulai. Agar tidak It's time to begin the 8th lesson. biar konfliknya tidak muncul di masa yang akan datang. Cukup satu itu saja. Yang keenam, munculnya kepribadian yang kuat. Terus nomor berapa? 6. Kompromi antara pihak yang berkonflik. Ya, hanya kompromi itu. Kompromi itu adanya kesepakatan. Oh ya, sepakatlah kita damai sudah akhir konflik. Maka nanti antara bentuk penyelesaian konflik adalah kompromi. Dipertemukan, dikompromikan, musyawarahkan, cari temunya. Masing-masing ego harus dikendalikan. Ini sudah dipaksakan. Dipaksakan itu konflik kalah. Yang ketujuh, jalan mengenai ketergantungan individu dan antar kelompok, antar individu dan antar kelompok. Yang kedelapan, konflik dapat batas-batas yang lebih tegas, masing-masing pihak yang bertikai sadar akan berguna dalam masyarakat. Yang ke-9, sikap pendewasaan. Yang 10, kolaborasi. Apa? Kolaborasi apa? Mana yang nulis tadi? Kolaborasi apa ini? Apa? Maksudnya apa itu? Kolaborasi itu apa maksudnya? Oh, betul. Kolaborasi itu mencari pembicaraan dari konflik ya kan. Yang belum dituliskan di situ yang positif diantaranya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kualitas bermasyarakat. Yang ke-10, munculnya pribadi yang kuat dan teruji menghadapi berbagai situasi konflik. Jadi itu ternyata ada positifnya, melatih teruji. Kemudian resiko negatifnya kita lihat. Yang pertama, sisi negatif yang pertama, hilangnya rasa saling menghargai. Benar? Atau dijatuhkan kok? A, B, C, sering menjatuhkan. Nah, ini
terjawab nih, ya. Ini double ini. Ini udah double ini. Nah, ini udah terjawab ini. Yang nomor saling menjatuhkan, karena saling menghargai yang saling menjatuhkan. Menghilangkan sama hargainya kan saling menjatuhkan. Yang ketiga, letaknya bagi bidang atau kelompok, jelas. Kalau nanti konfliknya sampai parah, akan terjadi hilang nyawa dan harta benda. Hilang nyawanya, hartanya seperti keadaan, buang uang dan tenaga, membuat gaduh percekcokan. Ini kan akomodasi maksudnya apa ini? Nulis tanggung jawab ngomong ini. Apa akomodasi tadi? Punya sahabat enggak? Apa caranya? Nah, itu bagian dari akomodasi. Jadi ini bukan ini kreatif, ini malah jadi istilah. Ini juga tadi yang mana tadi ini ya. Buang uang dan tenaga benar enggak ya? Buang tenaga. Timbul dominasi salah satu pihak. Karena timbul dominasi, maka masuk ke sini juga pengaruhkan dari salah satu pihak yang kuat pada yang lemah. Karena dia mendominasi salah satu pihak. Ada dua kelompok, maka kemudian salah satu mendominasi sehingga pihak yang satunya itu akan bisa ditaklukkan. Wow. Di atas sini negatifnya adalah lumpuhnya roda perekonomian. Jika mau berlanjut menjadi tindakan apa? Anarkis kekerasan. Bakar-bakar, bagi majalah. Orang melewat kan nggak berani. Kenapa itu? Pasarnya mau tinggi, orang teriak-teriak, nyalil, nggak lewat situ. Maka perekonomian di daerah itu jual belinya nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Kalau takut ke situ. Di antaranya. Kemudian hancurnya harta benda dan korban jiwa belum jadi tindakan kekerasan. Karena hakikatnya siapa orang terjadi umumnya membuat kehancuran dan kerusakan dari lingkungan sekitar. Etnis atau suku bangsa mesti kan berubah. Konflik antar bangsa sendiri. Sekarang kan Pakistan sama India ya, udah ada belum? Belum. Terjadi konflik perbatasan India Pakistan. Konflik antar dua negara. Cuma antar dua manusia, kalau itu antar negara. Nama besar negara masing-masing di bawah. Masih ada PBB untuk mengenai konflik tadi. Dimediasi biar yang terjadi konflik lebih panjang lagi. Pendidikan formal dan informal bisa terganggu adanya konflik. Bisa terganggu. Lambat karena rusaknya fasilitas sarana dan prasarana. Sarana belajar, sekolahnya hidupnya rusak karena konflik. Akses jalannya juga rusak. Konflik itu membawa pada kerusakan. Kemiskinan bertambah akibat tidak kondusif keamanan. Jadi ekonomi tadi menjadi terganggu. Miskin. Barangnya sudah didapat, langka barang, bahan baku, sembako. Maka itu diantara bentuk atau dampak negatif dari konflik sosial. Nah sekarang ada cara untuk mengatasi konflik. Tadi disebutkan teman-teman tadi, ada kompromi, ada mediasi, ada konsiliasi, ada toleransi, ada
adjudikasi, ada apa ya? Arbitrasi. Itu diantara cara untuk meredakan adanya konflik yang ada di masyarakat. Mediasi butuh orang pihak yang bisa menjembatani kedua pihak yang berkonflik. Adanya adjudikasi, penyelesaian konflik lewat lembaga pengadilan. Jadi contohnya dulu adalah persengketaan tanah warisan misalnya. Warisan itu memang rentan ya, jadinya biasanya kan kalau masing-masing bersikuku dapat warisan lebih besar. Maka selesaikan pengadilan, pengadilan memutuskan. Kemudian juga arbitrasi, penyelesaian konflik yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Tapi sekarang mediasi ada pihak ketiga yang menjembatani itu semuanya, sehingga konflik tidak semakin berkepanjangan. Sekarang ditulis soalnya, 5 soal saja ditulis di sabit aja ya, sabit ya. 5 soal aja, tidak banyak. Di buku ditulis untuk pemantapan materi. Sebutkan 3 faktor penyebab konflik di Indonesia. Sebutkan 3 faktor penyebab konflik di Indonesia. Sebutkan 3 faktor penyebab konflik di Indonesia. Yang berapa itu? Kedua, jelaskan perbedaan antara konflik. Jelaskan perbedaan antara konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok sosial, dan konflik antar kelas sosial. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Jelaskan perbedaan antara konflik antar kelompok sosial dan konflik antar kelas sosial. Nanti model jawabnya ini nomor 1 dari kerjasama, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, 4 soal aja biar pas 4 soal. Yang paling gampang kelompok 1 ini. Paling gampang ya. Sekarang yang ketiga, jelaskan konflik horizontal dan konflik vertikal. Ini jawab dari barat nomor 2 dari barat. Jelaskan pengertian konflik horizontal dan konflik vertikal. Yang keempat, ini bagian yang paling barat, kelompok barat ini. Nomor 4, berikan contoh konflik dan kekerasan. Berikan contoh konflik dan kekerasan antar kelas atau antar kelompok sosial. Antar kelas atau antar kelompok sosial. Jika contohnya konflik dan kekerasan antar kelas atau antar kelompok sosial. Yang kelima, pertanyaan bonus, boleh rebutan nanti. Pertanyaan bonus tulis. Yang kelima, pertanyaan bonus. Mengapa? Pertanyaan bonus ya. Konflik sosial
berakhir dengan kekerasan. Maka konflik sosial berakhir dengan kekerasan. Oke, sekarang ditulis jawabannya, nggak usah lama-lama. Yang nomor 1, 2, 3, 4, ya 5 ini bonus terbuka. Yang bisa kelompok. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti bisa direbutkan antara 4 kelompok. Bisa kerjasama ini ya. Bisa kerjasama ini, nggak usah lama-lama. Kita koreksi ya sekitar pukul 2 kurang 5. 2 kurang 5. Ini masih dari 15 menit. Ini bisa kelompok gini ya. Dan kita bisa sama ini belakang sana, belakang. Dimusuhkan bareng-bareng.
konflik antar kelas sosial itu konflik yang berlangsung antara dua atau lebih kelompok sosial hubungan dalam masyarakat. Ada kata-kata kelas di situ. Sing disebut apa? Konflik vertikal. Ya. Adapun yang konflik antar kelompok, konflik yang berlangsung antara dua atau lebih kelompok atau golongan sosial sejajar dalam masyarakat. Konflik antar kelompok. Sing disebut apa? Konflik horizontal. Kurang 10 menit. Tapi kalau konflik vertikal itu ya antar kelas sosial di masyarakat. Kalau yang horizontal antar kelompok. Namanya kelas seperti atas bawah. Dari bawah, atasan sama bawah. Dari horizontal antar kelompok ada sejajar. Kurang 5 menit.
injury time. Ini dari nomor 1 sampai ini bicaranya. Maju ya, paling gampang nomor 1. Tidaknya 3 bisa lebih lagi sejuta sampai sendiri. Atau sekarang ini kelompok 1 sudah selesai? Bisa maju, bisa maju, bisa maju. Oke. 1. Baca aja Bapak tadi tulis pasalnya. Ya, satu baca. Sebutkan 3 faktor penyebab konflik di Indonesia. Jawaban: perbedaan suku, perbedaan kepentingan, masalah ekonomi, perbedaan sudut pandang, minyak goreng mahal, korupsi, penggusuran paksa, pemerintah kurang peka. Tadi 3 banyak banget ya. Ada minyak goreng mahal. Ternyata bapak mahal profit lagi. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan konflik antar kelompok sosial dan konflik antar kelas sosial. Jawabannya, konflik antar kelompok sosial dan konflik antar kelas sosial itu perbedaannya pada biaya berkonflik. Mana konflik antar kelompok itu yang berkonflik yang dapat pokok dalam masyarakat, kayak partai, organisasi, suku, ras, dan lain-lain. Sementara itu konflik antar kelas adalah pertikaian antar kelas ekonomi dalam masyarakat, seperti pertikaian antar kelas atas dengan kelas menengah dan bawah. Ya. Apa contohnya paling konflik? Konflik antar kelas tadi termasuk konflik vertikal. Contohnya apa paling gampang? Demo reformasi itu bentuk contoh konflik vertikal. Karena apa? Yang dikritisi wajar adalah pemerintah yang di atasnya. Itu contoh bentuk konflik vertikal atau antar kelas dalam masyarakat. Ada lagi konflik antara
majikan dengan buruh. Majikannya yang punya kelasnya tinggi ya, dapat kerja di bawahnya, mengutang misalnya, menaikkan upah dan seterusnya. Kalau tidak sikapi dengan bijaksana jadi konflik. Tuntutannya akan terpenuhi, bahkan pihak majikannya melakukan PHK, ini akan jadi panjang nantinya sampai terjadi perusahaan fasilitas. Itu konflik vertikal. Adapun yang antar kelompok dalam masyarakat, di antaranya adalah kelompok petani terlibat konflik di kelompok pedagang tentang harga produk. Kan sama-sama sederajat itu, petani sama pedagang sederajat. Kelompok pecinta lingkungan konflik dengan kelompok perambah hutan. Ini kan sejajar. Kelompok siswa A, sekolah A sama sekolah B. Aturan hasil termasuk antar kelompok. Termasuk lagi contoh konflik antar kelas adalah konflik warga menolak penggusuran lahan untuk proyek pemerintah. Itu masuk vertikal. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 mana nomor 3 maju? Jumlahnya juga. Jelaskan konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik vertikal yaitu konflik antar kelas. Contoh misalkan demo hari buruh. Konflik horizontal yaitu konflik antar kelompok dalam masyarakat. Misalkan sekolah A melawan sekolah B atau tawuran. Ini terakhirnya terakhir ya kelompok 4. Jadi integritas. Nanti yang pertanyaan 5 untuk PR ya. PR. Konflik antar kelas atau kelas sosial. Tawuran, demo, konflik antar supporter, perdebatan antar kelas. Ya. Ulangan semuanya tepuk tangan. Dan meskipun konflik tadi ada positifnya, maka sebelum dihindari jangan sampai terjadi konflik sosial, maka tempatkan sikap toleransi, menghargai perbedaan pendapat orang lain, sikap sabar, tidak gampang emosi, menahan diri, sehingga tidak menjadi konflik yang justru menimbulkan akibat-akibat yang kurang baik. Tetap kondusif, jaga kondusif suasananya, jadi santri terus bisa menjaga emosinya, tidak mudah meledak-ledak sehingga menimbulkan konflik yang ada. Jadi di antara tujuan kita mempelajari tema yang berlaku untuk menjadi orang yang bisa toleransi, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, kelompok lain, sehingga tidak terjadi pertentangan, permusuhan, tetap kondisinya aman, damai, tidak ada perselisihan yang sampai disebabkan DPR dan perusahaan. Dan PR-nya itu tadi yang nomor 5, DPR pemadaman materi, kita akhiri kita pada sekali dengan berdoa.